Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas sedikit tentang tegangan, arus, dan daya. Pengertian yang pertama adalah tegangan. Tegangan merupakan perbedaan potensial listrik antara dua titik. Maksudnya perbedaan potensial di sini di antara dua titik itu adalah misalnya ada baterai ya. Baterai itu memiliki dua titik, titik katoda dan titik anoda, di mana titik katoda itu memiliki jumlah elektron yang banyak, sedangkan titik anoda memiliki jumlah elektron yang sedikit. Perbedaan jumlah elektron ini semakin besar, maka nanti tegangannya juga semakin besar. Sedangkan jumlah elektron perbedaan jumlahnya yang semakin sedikit, maka tegangannya juga akan semakin kecil. Nah, elektron itu nanti akan berusaha ketika ada penghubungnya, dia akan lari menuju dari katoda menuju anoda. Satuan dari tegangan ini adalah volt atau V. Selanjutnya arus. Arus merupakan banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron. Satuan arus ini adalah ampere. Jadi tegangan ya antara titik katoda dan anoda, meskipun terjadi perbedaan elektron yang lebih besar atau tegangannya lebih besar, itu elektronnya ketika tidak dihubungkan dengan sebuah penghantar, maka tidak akan berjalan. Elektron tidak akan mengalami proses perubahan menuju dari katoda ke anoda. Nah, ketika diberikan penghantar, maka elektron tersebut akan bergerak dari katoda ke anoda. Nah, proses pergerakan inilah yang menyebabkan adanya arus listrik. Semakin banyak jumlah elektron yang bergerak, maka akan terjadi arus yang semakin besar pula. Ya. Di sini satuan arus itu adalah ampere. Kemudian daya listrik. Ya, daya listrik ini merupakan besarnya energi listrik ya. Energi listrik yang mengalir atau diserap dalam sebuah rangkaian atau sirkuit listrik, di mana satuan daya ini adalah watt. Selanjutnya kita coba mengulas kembali bagaimana cara menghitung daya listrik ya. Ada sebuah baterai, di mana baterai ini memiliki kutub positif dan negatif, kemudian dihubungkan melalui kabel ke lampu dan dihubungkan dari titik lampu satunya menggunakan kabel ke titik negatif, di mana baterai ini memiliki tegangan 9 volt dan lampu ini memiliki resistansi 10 ohm. Yang ditanyakan adalah P. P ini adalah daya. Ini simbolnya, kalau V itu tegangan, R hambatan, I kuat arus, P adalah daya. Kemudian rumusnya adalah untuk mencari daya V kali I, yaitu tegangan kali arus. Sedangkan I sendiri diperoleh dari tegangan dibagi resistansi. Sehingga diketahui V sama dengan 9, R sama dengan 10. Untuk mencari I-nya adalah V bagi R, 9 dibagi 10 hasilnya 0,9 ampere untuk arusnya. Sedangkan untuk daya adalah V kali I, tegangan kali arus, di mana tegangannya 9 dan arusnya 0,9. Hasilnya P sama dengan 8,1 watt. Tentu rumus ini berlaku ketika alat yang hanya berlaku untuk hambatan seperti lampu pijar ini. Kalau nanti di sini yang disambungkan itu berupa motor ya, motor, karena motor itu memiliki kumparan
itu tidak bisa dihitung dengan cara seperti ini ya. Kalau di sini alat yang digunakan adalah motor, tapi kalau lampu, kemudian setrika atau misalnya pemanas lainnya yang tanpa menggunakan di dalamnya itu elektromagnetik, itu masih bisa dihitung dayanya menggunakan rumus ini. Selanjutnya adalah analogi tegangan dan arus. Untuk membedakan tegangan dan arus, saya mencontohkan analogi seperti ini. Ada gambar A, di mana gambar A ini ada batu dengan ketinggian sekian ya. Di mana tinggi batu ini kita anggap sebagai tegangan, kemudian ukuran batu kita anggap sebagai arus. Kemudian ada gambar yang sama batu namun dengan ketinggian yang lebih tinggi ya. Nah ini kalau dibandingkan, kalau batu ini sama-sama dijatuhkan, tentu akan lebih sakit mengenai kita jika kalau batunya lebih tinggi ya. Sama-sama ukurannya, jika lebih tinggi akan sakit. Begitu juga tegangan, sama-sama sama-sama arusnya ya. Sama-sama arusnya, misalnya arusnya itu 1 ampere. Ketika posisi tegangannya itu lebih tinggi, maka efeknya juga akan lebih dahsyat ya. Efeknya juga akan lebih besar daripada arus 1 ampere namun tegangannya rendah. Nah, kemudian gambar B. Nah, ini batunya lebih besar, berarti kita anggap arusnya lebih besar. Arusnya lebih besar, tingginya sama ya, tingginya sama. Anggap saja tegangan ya, tingginya 5 meter misalnya, berarti tegangannya 5 volt. Dibandingkan dengan batu besar dengan ketinggian yang lebih tinggi. Kalau ini kita bandingkan batu yang kecil dengan ketinggian pertama dengan batu yang besar dengan ketinggian yang kedua, sama-sama dijatuhkan, maka pasti yang memiliki efek lebih dahsyat adalah batu yang besar. Begitu juga ketika arus besar, meskipun tegangannya sama-sama 5 volt, ketika digunakan maka akan memiliki efek yang luar biasa. Kemudian apalagi di sini batunya lebih besar dan lebih tinggi, ketika dijatuhkan pasti efeknya juga akan luar biasa, lebih dahsyat lagi ya, lebih besar lagi. Kemudian analogi yang kedua, ini saya contohkan, ada gambar tandon air dengan ada pipa yang turun ke bawah, di mana tinggi air ini kita anggap sebagai tegangan, kemudian ukuran pipa ini kita anggap sebagai arus, kemudian nanti jumlah air yang keluar ini kita anggap sebagai daya ya. Bisa kita lihat di gambar yang kedua, sama ukuran pipanya sama, namun ketinggian tandonnya beda ya. Tentu ini ketika kita gunakan, maka jumlah air yang keluar antara tandon yang sebelah kiri dengan tandon yang sebelah kanan pasti akan lebih banyak jumlah air yang keluar dari tandon sebelah kanan di waktu yang sama ya. Di waktu yang sama. Karena apa? Karena tandon yang sebelah kanan ini posisinya lebih tinggi, pasti nanti jumlah air yang keluarnya lebih cepat ya. Sedangkan arus itu dipengaruhi oleh besar kecilnya pipa ya, besar kecilnya pipa. Semakin kecil pipa ini, maka air yang keluar juga akan semakin lebih lambat, dan semakin besar ukuran pipa ini, air yang keluar adalah juga lebih cepat. Nah, di sini ketika kita ukur atau kita gunakan, saya bilang tadi pasti tandon yang lebih tinggi ini akan mengeluarkan air yang lebih besar. Artinya apa? Ketika
tegangan lebih tinggi dengan arus yang sama, misalnya ukuran pipanya ini 1 dim ya, kita anggap 1 volt, maka dia akan mengeluarkan daya lebih tinggi karena tegangannya lebih tinggi. Sesuai dengan daya, bahwasanya daya itu diperoleh dari V kali I, arus kali tegangan. Nah, dimana gambar B ini jumlah tinggi tandonnya sama namun pipanya lebih besar ya, dengan tandon yang lebih tinggi dan pipa lebih besar lagi. Tentu kalau ini kita bandingkan dengan gambar A ya, sama-sama tingginya air, namun karena di sini pipanya lebih besar, tentu air yang mengalir lebih deras lagi di gambar B ini. Artinya apa? Ketika arusnya itu juga besar, pasti dayanya juga besar. Apalagi di sini tegangan tinggi, posisi airnya tinggi, pipanya juga lebih besar, maka di sini nanti air yang mengalir pasti lebih banyak lagi dengan waktu yang sama. Artinya daya, seandainya ini menjadi tegangan listrik, daya yang keluar juga akan semakin tinggi ya. Jadi sekali lagi arus ya, kuat arus itu mempengaruhi daya. Setinggi apapun tegangan, tapi jika arusnya itu kecil, misalnya di sini pipanya itu sangat kecil, maka daya yang keluar juga, yang terserap juga sedikit. Nah, jika mengenai manusia ya, kira-kira yang paling berbahaya itu tegangan atau arus ya, aruskah atau tegangankah? Sebenarnya yang paling berbahaya buat manusia ini adalah tegangan ya, tegangan, karena semakin besar beda potensial itu nanti akan semakin terasa di tubuh manusia ya. Kita misalnya tegangan 12 volt dengan tegangan 200 volt, meskipun tegangan 3 volt itu arusnya besar, misalnya arusnya 3 ampere, sedangkan tegangan 100 volt atau 200 volt itu arusnya 0,001 volt ampere. Ketika kita pegang itu yang paling terasa adalah tegangan yang 200 volt meskipun arusnya rendah ya. Jadi yang berbahaya ke manusia itu, yang paling berbahaya adalah tegangannya. Makanya PLN itu tulisannya hati-hati tegangan tinggi, bukan hati-hati arus tinggi ya, karena yang paling terasa itu tegangannya kalau tinggi meskipun arusnya rendah ya. Selanjutnya jenis arus listrik. Arus itu sudah umum dibagi ada 2 jenis, yaitu arus searah atau DC, direct current, dimana DC ini digambarkan seperti ini. Di sini ada titik 0 dan yang atas ini merupakan tegangan plus dan yang ke bawah tegangan min. Jika diukur dari titik 0 ke atas semakin positif, maka titik 0 ini bisa akan dalam tegangan DC akan menjadi titik negatif, bisa disebut dengan titik negatif, sedangkan yang gambar merah ini, garis merah ini nanti posisinya disebut dengan tegangan positif. Untuk arus DC ini lurus, jadi ketika positif ya positif terus lurus ke kanan, ketika dia negatif atau 0 ini juga lurus posisinya ke kanan. Kemudian yang satunya arus bolak-balik. Di sini kita gambarkan arus bolak-balik ya, gambarnya seperti ini. Sinus berbentuk gelombang ya, berbentuk gelombang. Pada saat posisi gelombangnya itu di atas, berarti posisi 0 ini, garis yang tengah ini menjadi negatif, dan posisi satunya menjadi tegangan positif. Sedangkan ketika gelombangnya ini turun ke bawah, maka posisi 0 ini menjadi positif dan posisi satunya menjadi
negatif. Jadi posisi 0 ini akan gonta-ganti ya, akan gonta-ganti. Pada saat gelombangnya di atas, 0 ini kan jadi negatif. Pada saat gelombangnya ini ke bawah, karena lebih minus, maka posisi 0 ini menjadi positif. Jadi dia akan berubah-ubah, positif, negatif, positif, negatif. Nah, beda dengan yang DC tadi, 0 ini akan menjadi negatif terus dan yang satunya positif terus. Nah, selanjutnya di sini arus bolak-balik yang banyak kita gunakan dari PLN itu memiliki frekuensi 50 sampai 60 Hz. 60 Hz itu artinya 1 detik itu akan terjadi 50 kali gelombang. Jadi arus AC itu dalam 1 detik itu akan terjadi bolak-balik ya, gelombang seperti ini, dari plus menjadi min, plus menjadi min, itu 1 detik kira-kira 50 sampai 60 kali ya. Ya, titik yang atas ini jelas positif dan gelombang kalau ke bawah ini menjadi negatif. Oke, kita lanjutkan kelebihan dan kekurangan arus DC, arus AC dan DC. Jadi kenapa listrik itu ada AC dan DC? Yang pertama di sini kolom pertama arus DC. Arus DC itu jelas mudah disimpan dalam baterai, aki dan lain-lain ya. Tidak ada ceritanya listrik AC itu disimpan dalam baterai ya. Di sini tidak dapat disimpan karena jelas baterai itu hanya memiliki 2 kutub, kutub katoda dan anoda. Sedangkan arus AC ini tidak bisa karena baterai itu jelas kutubnya. Kemudian untuk arus DC ini cocok digunakan untuk perangkat elektronika atau arus lemah seperti radio, laptop, komputer. Itu merupakan perangkat elektronika dengan arus lemah, menggunakan di dalamnya itu menggunakan arus DC. Walaupun pada penggunaannya kita menggunakan listrik colokan, alatnya ditancapkan ke listrik AC ya. Di situ nanti power supply ya, biasanya power supply kita tancapkan ke listrik, itu nanti akan diubah arusnya dari AC ke DC. Baru setelah menjadi DC akan dimasukkan ke laptop. Makanya laptop itu juga ada baterainya. Baterai itu adalah sumber arus DC. Nah, arus AC ini tidak cocok untuk perangkat elektronika ya. Arus AC itu harus dikonversi dulu menjadi DC untuk menjalankan perangkat elektronika. Kemudian arus DC itu sulit ditransmisikan jarak jauh karena arus gampang drop dengan kabel yang panjang. Selain itu arus DC lebih sulit untuk dinaikkan atau diturunkan tegangannya. Jadi arus DC itu tidak ada, kalau dikasih kabel yang panjang itu tegangannya habis di jalan ya, habis. Kemudian kalau kita ingin menaikkan itu tidak bisa langsung dinaikkan, misalnya menggunakan transformator ya, atau trafo, itu tidak bisa, itu harus butuh ada rangkaian lagi ya, harus ada rangkaian lagi. Sedangkan arus AC ini mudah ditransmisikan jarak jauh, mudah untuk dinaikkan atau diturunkan tegangannya. Kita tahu bahwa jaringan listrik itu dimanapun itu menggunakan arus AC. Sampai arus AC itu ketika kita melihat tiang dengan kabel yang panjang, tiang yang sangat tinggi, itu tegangannya dinaikkan menjadi jutaan volt ya, biar di tengah jalan itu tidak ngedrop ya, tidak terlalu ngedropnya itu masih bisa ditoleransi. Nah, AC itu mudah untuk dinaikkan maupun diturunkan, tinggal dimasukkan trafo. Ketika ingin menaikkan arus AC ya dari tegangan 220 ke tegangan 1000 volt ya, cukup menggunakan trafo penaik tegangan. Begitu juga untuk menurunkan tegangan dari
misalnya 3000 volt ya, ribuan volt sampai menjadi 220, itu digunakan trafo step down atau untuk trafo untuk menurunkan tegangan ya, menjadi 220. Ini lebih mudah kalau menggunakan arus atau tegangan AC ya. Oke, demikian sekilas tentang tegangan, arus, dan daya. Demikian saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.